I got so much motherfucking design on right now. Om Swastiastu. Halo semua, kami dari kelompok 5 kelas 10G SMA Negeri 1 Blabatu. Di sini kami akan menayangkan sebuah video dokumentasi hasil dari kunjungan kami ke Museum Arkeologi Gedong Arca Bedulu. Nah, sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalan kami mulai dari Nama saya Gusti Ngurah Jaya Ingrat, nomor absen 4. Di sini saya sebagai editor. yang kedua. Perkenalkan, nama saya Ida Bagus Dharma Putra Ibawa, nomor absen 17. Di sini saya menjadi editor. Yang ketiga. Perkenalkan, saya Ika Dedwiki Sudibyo, nomor absen 6. Saya di sini sebagai penasihat. Yang keempat. Nama saya Niputu Aridia Maharani, nomor absen 29. Di sini saya sebagai juru tulis. Yang kelima. Nama saya Jeffrey Black On Il Purba, nomor absen 19. Di sini saya sebagai fotografer. Dan yang terakhir, saya sendiri atas nama Putri Risma Suliantari, nomor absen 37. Di sini saya sebagai leader. Museum Gedong Arca atau Museum Arkeologi secara resmi dibuka pada tanggal 14 September 1974 oleh Direktorat Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan RI. Sebelumnya, Gedong Arca berfungsi sebagai balai penyelamatan untuk menyimpan tinggalan arkeologi yang berhasil dilestarikan sejak tahun 1950 oleh Dinas Purbakala Bali. Dibukanya Gedong Arca sebagai museum bermula dari gagasan Profesor Dr. R.P. Suyono dan Dr. Soekarto Kaatmojo, tanpa dari Kepala Dinas Purbakala, dengan tujuan menginformasikan kepada masyarakat tentang warisan budaya Bali di masa lalu. Nah, di sini kami diminta untuk menelusuri Gedong K, di mana Gedong K mengoleksi benda-benda yang terbuat dari logam pada zaman Bali klasik. Nah, benda apa saja sih yang ada di sana? Mari kita telusuri. Di dalam Gedung K ada beberapa benda-benda berupa artefak perunggu, gentah, mata uang Bali kuno, prasasti, uang kepeng, lontar, dan arca, serta tempat lampu minyak. Untuk penjelasannya simak video berikutnya ya. Nah, di sini ada satu buah artefak perunggu berbentuk dua kepala naga berbentuk cakra, sebuah tangkai cermin dan lampu minyak, serta 5 artefak perunggu berbentuk burung garuda berkepala manusia yang ditemukan di Desa Dewasana Jembrana pada tahun 1962 sampai 1974. Di sini juga ada satu buah artefak perunggu berbentuk udang yang ditemukan di Desa Palasari Jembrana pada tahun 1962 sampai 1974. Nah, di sini ada satu buah gentah perunggu yang difungsikan sebagai sarana penghantar doa dalam upacara agama Hindu di Bali, yang ditemukan di Tukak Sangsang, Kabupaten Bangli pada tahun 1974. Nah, di sini juga ada mata uang Bali kuno yang digunakan sebagai alat tukar dan standar ukuran nilai yang sudah dikenal pada zaman Bali kuno. Mata uang perak atau perak ditemukan di Dewasana Jembrana yang berjumlah 36 keping, di mana ada ornamen pada kedua sisinya. Selain itu juga ada mata uang emas dan perak yang ditemukan di daerah Manyungan, Baturiti pada tahun 2000 oleh tim Balar Bali. Di sini juga ada 4 buah gentah perunggu yang berfungsi sebagai pengiring dalam pujastana yang biasa digunakan oleh pendeta. Ditemukan di Desa Dewasana, Desa Palasari, Kabupaten Jembrana. Untuk prasasti, di sini ada prasasti Sungai Sangsang yang ditemukan di daerah aliran Sungai Sangsang pada tanggal 8 Januari 1970. Ada juga fragmen prasasti Tembaga yang ditemukan di Sungai Sangsang dekat Desa Panglipuran, Bangli. Ada juga fragmen prasasti Batu yang terdapat pahatan huruf tipe kadidi kuadrat yang ditemukan di situs Candi Tebing Gunung Kawi pada tahun 1971. Selanjutnya ada uang kepeng. Uang kepeng ini berupa uang kepeng Cina pada dinasti Tang, Sung, Mi, dan Qing, serta uang kepeng Jepang dan uang kepeng Vietnam atau Annam. Ditemukan pada situs-situs pengukur ukuran Desa Pejeng, Kecamatan Tapak Siring, Gianyar, Bali. Di sebelah uang kepeng ada lontar negara Ketapang
Kertagama yang merupakan salinan dari naskah Negara Kertagama yang disimpan di Griya Pidada Karangasem dengan judul Desa Warnana yang artinya penulisan tentang desa-desa dengan berisikan 47 lembar lontar. Bagian arca di sini ada arca perwujudan Prunggu yang merupakan tinggalan arkeologi periode Bali Madya pada abad ke-13 sampai 14 Masehi, berfungsi sebagai media pemujaan dan simbol dari wujud penghormatan terhadap roh suci leluhur. Ditemukan di daerah Karangasem pada tahun 1962 sampai 1974. Yang kedua ada arca Buddha Prunggu dari periode Bali kuno pada abad ke-7 sampai 14 Masehi sebagai media pemujaan. Ditemukan di Santing Mitra Gianyar pada tahun 1962 sampai 1974. Yang terakhir ada arca perwujudan wanita atau bertari yang berfungsi sebagai media pemujaan dan simbol dari wujud penghormatan terhadap roh suci leluhur. Dari tipe ikonografinya, arca ini berasal dari masa Bali kuno pada abad ke-9 sampai 14 Masehi. Nah, sekian video dari kami. Terima kasih sudah menyaksikan dan semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Maaf karena ada beberapa benda yang tidak kami tampilkan dalam video dan beberapa penjelasan yang kurang detail mengenai benda-benda tersebut. Mohon permaklumannya ya. Kami kelompok 5 kelas 10G SMA Negeri 1 Blabatu izin undur diri. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Om Santi Santi Santi.